agak membutuhkan chart yang lebih mumpuni ya, yang ada volume. Tapi kalau kita lihat di sini ya, sebentar lagi kelihatannya akan breakout karena kita lihat kita punya resisten yang cukup jelas ya, untuk IDX Transportation. Jadi teman-teman bisa lihat. Saya kira nggak berapa lama lagi, paling juga seminggu kita tunggu. Ini udah breakout ya. Jadi ini bisa lihat. Yang IDX Transportation itu apa aja nanti kita bisa lihat ya. Sebentar, ini biasa ya kalau lagi kita lihat dulu di IDX mungkin ya. Di IDX kita lihat sektor-sektor transportasi itu apa. Teman-teman nanti kalau mau lihat, ini saya lagi buka, share screen dulu ya. Gimana caranya ganti nih? Saya punya layar. Bagaimana caranya ganti? Bagaimana caranya ganti saya punya layar? Waduh, saya nggak tahu nih caranya ganti layar. Ya, maafin aja ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat, dia ada di IDX, mungkin di indeks daftar saham kali ya. Di daftar sahamnya, kemudian ada di sini transportation and logistik. Pilih papannya papan utama, kemudian dicari. Ini 100, coba lihat. Nah, ini di sini. Aduh, bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya supaya saya bisa share screen ini? Ini, ya. Nih. Jadi tadi saya udah katakan, kita udah lihat untuk sektornya tadi transportation and logistik itu lumayan bagus ya. Kayaknya bagus. Nah, teman-teman bisa melihat di sini yang perusahaan-perusahaan emiten transportation and logistik itu di sini. Kok nggak mau nih? Nah, next. Oh, cuma ada 10 emiten nih ya. Jadi di sini teman lihat, kawan-kawan lihat ini ada Bluebird, ya, ada Bird, ada TA, ada BPTR, ada LP, HAIS, SMDR, Taksi, Temas, TRJ, dan WH. Kadang-kadang ada yang agak-agak apa namanya? Agak-agak sedikit membingungkan kalau kemudian orang nyebut, ada ya beberapa, saya nggak tahu tujuannya apa, tapi ada beberapa orang yang kemudian bilang untuk sektor transportation and logistik itu, kemudian kita cari dekat aja bull, terus ada biasa ya, ada yang kemarin itu heboh SMDR, Temas, terus ada beberapa ya, ada yang bilang itu masuk tuh yang itu si bull, terus ada yang bilang si apa kemarin ya, yang logistik yang ada beberapa itu tapi kan nggak masuk. Ada yang bilang raja itu katanya masuk logistik, tapi kan nggak masuk di sini. Jadi yang teman-teman perhatikan itu, kalau data itu penting ya, kita kalau bicara data, bicara di pasar modal itu bicara data. Kalau kita lihat indeksnya, indeks yang tadi kita lihat di sini, yang kita lihat di sini, ya, yang teman-teman, yang tadi saya ajak teman-teman lihat ini IDX Transport. Ini kan naik hari ini 1,94% ya. Nah, kalau dia naik, berarti yang hari itu naik. Nah, ini hitungannya kan berdasarkan waduh, kok hilang ya? Karena ini kan kita punya itu
berdasarkan datanya bursa gitu, eh, datanya otoritas IHSG gitu ya, mereka yang menentukan mana-mana aja yang masuk dalam satu indeks. Nah, ini dia 10 ini. 10 ini hari ini pasti bergeraknya lumayan bagus nih sampai bisa mengangkat sektor transportation itu, transportation and logistik itu bisa naik 1,94%. Nah, kalau nanti dia breakout, ya kalau breakout, nah 10-10 saham ini yang teman-teman perhatikan. Nah, nggak banyak kan, tunggu ya saya singkirin dulu. Kita lihat coba lanjutannya. Kita lihat, kita akan periksa 10 ini ya, yang mana kira-kira menjanjikan. Ingat ya, kalau saya punya cara trading itu, uh, jadi saya amati dari jauh, kemudian setelah cukup oke baru saya entry, bukan tipe-tipe yang saya pendek ya, enggak, saya agak panjang kalau saya trading. Jadi kita coba lihat satu-satu. Kita mulai dari Bluebird. Nah, Bluebird naik 3,36% ya, breakout dengan bagus candle kemarin, terus naik lagi, volume-nya juga cukup tinggi. Kayaknya ini earning-nya bagus deh ya. Earning-nya bagus ini. Kayaknya earning-nya ini bakalan bagus. Soalnya chartnya udah tunjukin ada peningkatan laju gitu ya. Ada peningkatan pendapatan mungkin. Kemudian saya pikir ini teman-teman boleh memasukkan dalam watchlist karena ini udah cukup oke nih ya. Ini dia punya sekarang jadi support ya. Tadinya ini resisten, kemudian ditembus di candle yang sebelumnya, dan hari ini ada gap up ya. Ini gap up naik segini waktu pembukaan, walaupun sempat naik tinggi, kemudian akhirnya ditutup di plus 3,36. Tapi tadi sempat tinggi ya. Jadi teman-teman mesti perhatikan ini. Kalau nanti di support sekitar 1465 itu dia masih bertahan, mungkin kita bisa dapat cuan lebih bagus. Itu untuk Bluebird ya, bird, susah ini, ribet lidahnya. Kemudian mungkin kebanyakan makan tempe ya, jadi agak susah ngomong Bluebird. BLTA, nah berlian laju tanker. Nah ini kan juga sektor transportation, meskipun dia 50 nggak naik. Selanjutnya ada di BPTR. Nah, BPTR juga ya naik ya, kayaknya ini apa, menunjukkan tanda-tanda bakalan mengakhiri fase sideways ya. Tenang aja, ini resistennya juga nggak jauh, dia ini sedang ada di area resisten. Nah, yang di sini, yang candle yang tinggi ini, kenapa saya nggak ambil resistennya di atas sini? Ya, kenapa saya nggak ambil resistennya? Kenapa saya ambilnya di bawah sini? Karena yang satu ini kayaknya agak-agak terlalu jangkung ya. Gimana transaksi yang terjadi di atas ini kemungkinan sedikit, nggak terlalu banyak. Makanya itu saya nggak ambil resistennya di atas itu. Saya justru memilih yang agak-agak banyak terjadi di sini. Ada gap juga, jadi kemungkinan besar saya lebih memilih menganggap ya, memperhitungkan area 230-an, 230 sampai 240 ini sebagai resisten. Ya, dan kayaknya terbukti hari ini dia nggak sanggup naik, nggak sanggup tembus resistennya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa lihat nanti pada saat BPTR ini bisa menembus 240-an, ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ada LP. Ada LP. Waduh, ini baru IPO lah ya. Baru IPO, jangan-jangan nggak bagus. Saya kurang merekomendasikan teknikal pada saat barangnya belum terdistribusi merata.
Hmm, ini adalah HICE. HICE juga ini kayaknya baru ya. Tahun 2021 di bulan September ya, baru 1 tahun gitu ya. Saya kira jangan dulu lah. Saya nggak akan mengatakan itu barang bagus kalau dia punya itu masih baru. SMDR, SMDR ini ya kita tahu sama tahu lah ya ini mainannya siapa ya. Ini hati-hati, ini udah kelihatannya tidak menarik, makanya hati-hati. Ini hanya untuk mencoba mempertahankan, mungkin sedang mencoba jualan lebih jauh, ya. Mungkin sedang coba jualan lebih jauh. Ini gini, ini di sini, jangan di sini ya. Ini kayaknya cuman mencoba untuk jualan lebih jauh, makanya teman-teman harus berhati-hati di sini ya. Ini juga biasanya kalau saya lihat segitiga kayak gini, saya nggak suka kalau dia udah ada di ujung-ujung sini. Ya, kalau dia udah ada di titik ujungnya ini, di ujung-ujung segitiganya saya udah nggak terlalu nafsu untuk beli. Saya biasanya sukanya kalau dia masih ada di antara 3/4 sampai 7/8. Jadi kalau teman-teman nanti lihat, ya itu kan tiap-tiap orang berbeda ya. Saya mesti bilang tiap-tiap orang itu beda dia punya eh, cara membaca chart. Kalau saya itu lebih suka membacanya di 3/4 dari sini. Ya, jadi ini kita punya segitiga ini. Nah, ini panjangnya ini teman-teman bisa lihat. Ini berapa hari nih? Teman-teman bisa lihat apa ya perintahnya? Mungkin shift. Nah, sampai di sini ini teman-teman bisa lihat ada 86 bar. Ya, ini teman-teman bisa lihat 86 bar. Berarti 3/4-nya itu ada berapa? Ada 3/4, sekitar 60 lah ya. 60 candle. 60 candle. Ya, mana berarti 60 candle dia itu dari sini sampai ke sini kali ya. Busuk kali lah. Nah, sini. Sini, kemudian sampai 60 candle, 60, sekitar 63. Sebenarnya di sini ya, di area sekitar sini, 63, sampai di sekitar 7/8-nya, berarti sekitar 10, 70, ya, mungkin ya, sampai di sini. Dari sini sampai 70 bar. Saya akan memilih dia di sini nih. Nih. Mulai dari sini. Nah, sampai segini. Kira-kira di area-area ini, kalau breakout di area di sekitar sini, ini eh, saya akan dengan senang hati untuk mengambilnya. Ya, saya akan dengan senang hati ambil kalau dia breakout di area, tapi kalau dia udah agak di ujung-ujung dekat dia punya titik ini, titik pertemuan, titik perpotongan garis, mending udahan deh. Aku nggak niat lagi, nggak terlalu berminat. Ya. Jadi saya mesti katakan ya ini hati-hati aja di SMDR, jangan terlalu bertitik berat di situ. Kemungkinan naik masih ada, ya kemungkinan naik masih ada, tapi seseorang sudah ngambil cuannya di area yang cukup tinggi sini, mulai dari sini udah ada yang ngambil cuan, ya ini juga khas banget ya, tep 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 gitu turun ARB berjilid-jilid, ini udah khas banget nih. Jangan sampai teman-teman dikorbankan lebih jauh lagi ya, hati-hati di sini. Dan setelah SMDR itu ada taksi juga nih kayaknya udah gak gerak juga kayaknya.
Udah nggak gerak juga ya, udah nggak gerak. Terus kita punya Temas. Hmm. Temas ini teman-teman boleh lah, ini masih boleh masih layak untuk dipertimbangkan ya, masih layak dipertimbangkan, tapi jangan dulu buru-buru entry karena eh, dia masih dalam fase sideways. Kalau teman-teman mau mendengarkan di sini apa yang dikatakan oleh chart, maka di area sini teman-teman harusnya memperhatikan di sekitar sini ya, 1860-an. Kita nggak boleh sebut merek, tapi kalau saya nggak sebut merek nanti teman-teman bingung ini saya lagi omongin siapa sih. Teman-teman lihat di stock big ya, itu terlalu banyak noise di situ. Hati-hati, ada satu dua orang yang memang memberikan pandangan secara lebih objektif, tapi lebih banyak noise yang mengganggu, yang kemudian kayaknya memang diperintahkan atau dikerahkan untuk sengaja bikin ribut gitu loh. Jadi hati-hati untuk Temas ini. Kalau saya katakan sih uh, ini masih 50-50 ya. Belum bisa saya katakan ya, belum bisa saya katakan jelek karena support di sini ini masih oke, masih tertahan di support. Kalau tadi kan yang di sebelah tadi apa SMDR itu kan teman-teman lihat ada air berjilid-jilidnya ya, itu ciri khas seseorang. Nah kalau di sini ya ada jejak langkahnya. Kalau teman-teman udah udah pernah memperhatikan beberapa saham yang memang ada jejaknya orang kawan tersebut, teman-teman udah tahu. Kalau di sini, nah kalau di sini kan ini kayaknya lebih safe pada saat dia berjalan turun, dia jalan sideways. Di sini ini volumenya cenderung kecil-kecil ya, cenderung halus, kecil-kecil sama pada saat teman-teman lihat di sini dia sideways, volumenya cenderung mengecil gitu ya. Ya kan, ini pada saat dia sideways di sini sama dengan pada saat dia sideways di sini cenderung kecil. Makanya saya bilang ini teman-teman layak untuk teman-teman perhatikan. Pada saat dia breakout dari sekitar sini 1800, ya 1900 lah. Nah, nggak usah mulu apa 2000, nggak apa-apa lah, 2000 oke lah. Kalau 2000 dia masih bisa naik sampai 3000 kan, itu masih 50% ya. Jadi ya udahlah teman-teman, ambil santai aja. 2000 dia breakout 2000 kita hantam. Nggak usah takut ketinggalan, nggak usah takut bakalan nggak kebagian saham gitu loh. Kalau memang dia bakalan naik, kalau memang uptrendnya akan kalau memang sedang uptrend dia akan naik. Teman-teman doakan ataupun tidak didoakan, dia bakalan tetap naik. Ya, karena tren akan keluar sebagai pemenang. Selalu seperti itu. Pada saat dia bergerak naik, ini bisa kita ikuti. Selama dia masih bergerak sideways seperti ini, saya pikir nggak terlalu bagus lah. Jangan menyia-nyiakan waktu gitu ya. Itu untuk Temas. Berikutnya kita punya TRJA. Nah, ini juga ada yang bilang karena ada namanya kon-kon gitu, terus disebut konstruksi gitu ya. Ya, enggak juga. Ini secara nyata gitu, kalau kawan kawan kita si Siong ngomong, terima nyata bahwa ini adalah emiten di bidang transportasi gitu. Jangan kemudian karena ada kon-konnya terus dikatakan konstruksi gitu, enggak ya. Nah, ya itu ada beberapa orang yang suka sengaja atau entah karena ketidaktahuannya, saya udah malas untuk uh, mengkoreksi gitu loh. Udahlah biarin aja lah, kepercayaan dia menganggap ini konstruksi, ya udahlah, kita nggak usah koreksi, diemin aja. Kalau seperti ini kan lihat dia mulai naik perlahan-lahan, pelan-pelan aja naik. Nah ini ada
area, kalau kita bilang ini area resistennya ya. Nah, teman-teman lihat. Ini saya nggak mau katakan sebagai double bottom ya. Ini nggak bisa saya katakan sebagai double bottom. Nggak boleh. Ya. Karena yang kedua di sini lebih rendah daripada left bottom, first bottom. Jadi second bottomnya itu lebih rendah, jadi saya nggak bisa katakannya sebagai double bottom. Kalau ada yang mau mengatakan ini sebagai double bottom, ya terserahlah. Tapi menurut literatur yang saya baca, ini bukanlah suatu double bottom. Jadi nggak usah diperhitungkan sebagai double bottom. Implikasinya itu kita nggak bisa targeting dengan double bottom. Tapi ini kelihatannya menarik ya, menarik dengan resisten sekitar 280-an, peluang untuk naik itu cukup besar ya. Peluang naik untuk cukup besar, bisa sampai sekitar 376, bahkan sekitar 400 juga itu masih bisa kita katakan ya reachable gitu, masih bisa dicapai gitu ya dengan segini ya. Nah, dengan lihat gini ya, cuma saya selalu katakan ya, teman-teman jangan dulu buru-buru masuk gitu, santai aja gitu. Teman-teman masih akan trading sampai tahun depan, 2 tahun depan tuh masih trading. Jadi ya temukan sistem tradingmu yang bisa bertahan gitu loh. Sebisa mungkin teman-teman bertahan di pasar. Soal nanti teman-teman pengembangan itu lebih gampang. Tapi bagaimana caranya teman-teman menyusun suatu sistem supaya tradingmu itu benar-benar bisa menghasilkan uang. Mungkin agak-agak bingung ya. Gini, daripada teman-teman bingung ya tiap hari cari-cari saham apa yang mau naik, saham apa yang gini. Kenapa nggak teman-teman coba lihat ke belakang, ya coba lihat teman-teman punya track record, teman-teman punya historical ya, riwayat transaksi, teman-teman buka, terus dilihat di saham-saham seperti apa yang paling banyak cuannya, yang paling gede cuannya, entah persentase ya, entah apa gitu ya, pokoknya persentasenya paling gede-gede. Coba teman-teman lihat, kemudian teman-teman coba ya, daripada teman-teman fokus tradingnya malah cari-cari cuan-cuan, lihat-lihat cuannya, kenapa nggak difokuskan ke satu saham yang bisa ke sistem trading yang benar-benar teman-teman bisa menghasilkan uang. Kemudian sistem itulah yang teman-teman kembangkan, teman-teman pakai untuk terus menghasilkan uang. Yang kita sebut dengan melatih satu jurus 1000 kali. Daripada teman-teman melatih 10.000 jurus masing-masing sekali, mending cuma satu jurus, tapi 1000 kali latihan. Jadi teman-teman benar-benar menguasai sistem tersebut. Sistem tersebut akan menjadi cermin dari pribadi teman-teman bahwa ya emang itu ciri khasmu. Kamu bisa selalu cuan dari situ. Nah, dengan cara trading seperti itu, teman-teman udah nggak perlu kebingungan ya. Nggak perlu takut ada noise di mana-mana. Orang bilang, wah ini naik, ini bakalan naik. Ya, selama dia tidak mau memenuhi dengan kamu punya persyaratan, kamu punya sistem trading, ya udah lupakan. Ya kan? Kan nanti kamu punya list, teman-teman itu akan punya list. Saya hanya mau trading misalnya di saham sektor apa nih, transportation and logistik. Jadi ada 10, udah 10 itu kan. Kemudian teman-teman, saya nggak mau trading yang sahamnya gocap, coret yang gocap. Ada taksi tadi kan, terus ada apa lagi tadi? Udah ada beberapa yang hilang kan. Si taksi hilang, terus si LP hilang tadi ya, si BLTA kayaknya atau siapa tadi hilang. Pokoknya ada beberapa yang udah hilang. Kemudian tinggal dikit kan. Saya nggak mau trading di saham yang baru IPO, umur kurang dari 3 tahun, teman-teman langsung coret.
Hais dicoret. Siapa lagi yang tadi? Ada 2 kan tadi yang baru ya. Ada 2 yang tadi baru IPO. Udah coret. Wah, mungkin teman-teman cuma dapat 4 saham aja dalam teman-teman punya watchlist. Untuk sektor transportasi. Nah, 4 itulah yang tiap hari dilihat. Jadi teman-teman tinggalnya, saya mau misalnya dengan nanti bagiannya Om Yusa yang akan menerangkan sharing soal indikator-indikator teknikalnya, nanti teman-teman akan banyak dapat dari Om Yusa. Itu indikator-indikator teknikal, kemudian apa dia punya rule of thumb gitu. Jadi apa ya, aturan-aturan umum misalnya MACD, Golden Cross atau stokastik posisinya seperti apa gitu, itu bakalan naik, itu kan ada di indikator-indikator teknikal. Nah, dari 4 saham tadi teman-teman tinggal lihat yang indikator, misalnya indikator dia punya stokastik, dia Golden Cross, baru teman-teman entry, ya udah bisa. Cuma 4 saham kok dalam watchlist. Masa 4 saham muter-muter di situ nggak bisa didapat. Iya kan? Terus ada lagi, ya nggak trading tiap hari dong Pak kalau kayak gitu. Ya kalau teman-teman mau trading tiap hari, tambah lagi. Misalnya sektor apa lagi yang kita lihat bagus, yang hari ini naik cukup tinggi 0,1, terus 0,71 infra, 0,85 finance. Ini IDX Energy sama IDX Basic Materials. Basic Materials ini kan diperiksa. Ini yang energi dulu ya. Coba lihat, energi ini naik 2,17 hari ini. Nah, kita lihat yang saham sektor energi itu apa aja. Seperti biasa, sektor energi tadi kita udah lihat ya bagaimana caranya. Ini ya. Nah, ini tinggal kita ganti. Teman-teman bisa lihat ini di IDX ya, idx.co.id. Nah, teman-teman cari di sektor energi di sini. Cari di sektor energi. Kita lihat siapa aja. Tuh, ada 34 emiten yang ada di sektor energi ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ya kan, bisa dilihat nih. Tinggal dicek. Nanti teman-teman ada, saya nggak mau trading di saham yang harganya di atas goceng. Ada yang di atas 5.000 udah langsung keluar. Saya nggak mau trading di saham, misalnya saya nggak mau trading di saham yang di atas 1.000. Di atas 1.000 saya nggak mau. Nah udah nanti hilang semua ini. Beberapa itu hilang. Kayaknya yang hilang itu udah pas Medco ya. Medco yang di atas 1.000, 1.100 berapa dia udah. Ya udah itu udah hilang, ya kan. Terus Pegas di atas 1.000 juga udah pasti hilang gitu kan. Raja masih masuk dia ya. Raja berapa terakhir gitu. Nah, nanti itu bisa hilang. Nanti ada lagi listnya kan, ada 2 list. Jadi udah 2 sektor dengan teman-teman punya shortlist masing-masing. Nah, sistem trading yang kayak gitulah yang kita coba sharing. Kita coba selalu tiap tahun kita bikin Beta Academy itu ya tujuan akhirnya itu ya itu sistem trading yang teman-teman susun sendiri. Sistem trading itu udah komplit ya. Udah komplit, teman-teman punya tahu caranya screening, teman-teman udah tahu punya shortlistnya sendiri, checklistnya sendiri, teman-teman udah punya. Kemudian teman-teman udah tahu di mana trading plan-nya ya. Trading plan itu kan udah ada lagi kan. Trading plan itu kalau udah siap trading ada 3 titik. Entry, exit cuan, exit loss. Selalu 3 titik itu. Kemudian dari situ dari itu kemudian kita
membicarakan lagi yang namanya reward to risk ratio, bagaimana saham, ada ini 3 saham bagus, semuanya uptrend, ya kan, poinnya semua bagus, masing-masing dengan sektor yang berbeda, sektornya juga bagus, lagi hot-hotnya gitu kan, yang mana yang harus saya pilih? Ada yang namanya reward to risk ratio, kita cari selalu reward to risk ratio yang paling besar. Nah, yang paling enak rewardnya, itu yang kita ambil. Nah, semua seperti itu yang kita pengen, karena semuanya berangkat dari keprihatinan bagaimana ya mungkin teman-teman sekarang kalau coba-cobain gitu ya, besok yang mau naik apa Pak, besok yang mau naik apa, saya udah lebih cuek gitu, saya juga udah lebih cuek, mungkin Om Yusa juga udah lebih cuek. Mau naik besok, kita udah nggak mau ladenin. Dulu waktu kita masih agak senggang ya, itu tiap hari ada aja yang WA gitu masuk, ada yang WA, ada yang masuk DM gitu ya, personal chat gitu. Besok yang bagus apa nih? Besok yang bagus apa? Itu jangan kan ya, keprihatinan itu kan, wah ini manusia-manusia ini sebanyak ini nggak 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 tahu milih saham. Terus kalau kita kasih tahu, kita kasih stock picknya kemudian salah gunakan, eksekusinya salah, itu kemudian akan berakibat kerugian yang lebih dalam. Nah itu nggak boleh kayak gitu, kita nggak mau, makanya kita arahkan ya, kita bikin sistem trading, kita arahkan untuk bikin sistem trading sendiri. Terus dari sekian banyak sistem trading yang udah disiapkan, ya kan? Jadi teman-teman punya sistem trading, ada beberapa sistem gitu, ada yang sistem trading saat window dressing itu dipakai, ada yang sistem trading yang teman-teman siapkan untuk April sampai Agustus saat IHSG jalannya sideways, ada misalnya gitu kan, atau mungkin teman-teman ada sistem trading yang teman-teman siapkan dari Juni sampai Mei, dari Januari sampai Mei gitu kan, itu ada dia punya sistem. Ya teman-teman siapkan sendiri kapan tuh dieksekusi. Nah kan sesimpel itu sebenarnya trading, dan ya nggak tahu ya teman-teman bagaimana cara memandangnya terhadap trading saham. Kalau saya tradingnya ya seperti yang saya udah ceritakan, saya cuma punya shortlist, saya cuma lihat beberapa saham aja, kemudian di saham-saham itu aja saya muter-muter. Di saham-saham itu aja saya muter-muter, bahkan kadang-kadang saya masuk di satu saham, ya udah saya diem-diem aja di situ terus, biarkan dia berproses sahamnya sideways terus kan. Ya kita nggak usah gerak-gerak aja dulu, diam-diam aja di dalam. Selama trennya masih naik, ya udah kita diam-diam aja, ngapain kita tergesa-gesa keluar. Nggak apa-apa kok, nanti tunggu aja dengan kita punya sistem trading yang sudah terukur, teman-teman sudah tahu bagaimana sistem tradingmu itu akan bekerja, yakin karena udah terukur. Oh ini winning rate-nya sekian persen, ya enggak, time frame-nya sekian bulan, ya udah tenang aja selama 1 bulan itu teman-teman. Dari situ baru teman-teman breakdown lagi. Oh saya punya time frame itu sekitar 2 bulan. Nah, misalnya tiap bulan saya butuh duit 5 juta. Berarti kalau 2 bulan saya butuh duit 10 juta gitu kan.
Nah, 2 bulan 10 juta, kemudian mau nabung 2 juta, masing-masing tiap bulan sudah berarti 12 juta lah ya. Ya udah, dalam 2 bulan kita harus menghasilkan 12 juta. Kalau sistem tradingmu itu dalam 2 bulan beberapa kali terbukti bisa menghasilkan 20%, berarti dalam satu saham teman-teman taruh 60 juta. Dalam 2 bulan dia akan menghasilkan 20%, dan itu akan ketutupan semuanya 12 juta. Iya kan? Seperti itu aja. Jadi semuanya bisa di breakdown, semuanya bisa diperhitungkan lebih matang. Nah, berapa teman-teman butuhnya, ya semuanya bisa diperhitungkan. Semuanya matematik. Nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang hoki-hokian, nggak ada yang untung-untungan. Karena trading itu sama juga bekerja, ya, sama dengan bekerja, ada SOP-nya. Bagaimana prosedurnya, ya, bagaimana prosedur saat kita entry, bagaimana prosedur pada saat ternyata pasar berlawanan dengan kita, bagaimana prosedurnya saat kita cuan, apa yang harus kita lakukan, mau jualnya seperti apa. Nah, seperti itulah kira-kira yang kita mau, yang akan kita sharing-sharing di Beta Academy. Ya seperti itu garis besarnya. Kemudian kan nanti di breakdown bisa macam-macam lagi ya. Kemudian ada materi-materinya yang ya semuanya untuk mendukung ke arah sana, mendukung ke arah pembuatan sistem trading. Kita arahkan semua ke sana. Jadi semua nanti pelajari semuanya, apa materi-materinya, ada beberapa macam materi. Ya tujuannya ke satu titik untuk mencapai kesimpulan bahwa ya kita harus punya sistem trading gitu. Itu yang menjadi tujuan kita. Ya kan? Nah, saya kira itu mungkin ada teman-teman yang mau ada pertanyaan mungkin ya. Mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan. Silahkan langsung aja ya. Langsung aja. Langsung aja. Nanti ini kan kalau cara-cara kayak gini kita cari data, menyusun data, lihat sektor apa yang bagus, kemudian kita lihat di datanya IDX gitu ya. Misalnya tadi yang naik bagus juga itu sektor apa namanya? IDX basic ya, basic industry. Mana? Basic materials nih. Ya. Nah. Ini basic material nih. Ada 43 emiten. Nah, ini pasti naiknya kencang nih tadi nih. Sampai indeksnya bisa naik 1,66%. Ya, ya apalah yang naik di sini. Ini weton itu ya basic materials ya. Ya, basic material bukan construction dia ya. Ya. Construction, basic materials, terus ya apa-apa ya. AGI ini juga basic materials ya, bukan energi ya. Iya dia gas, bukan energi. Nih, NIKL itu di basic materials juga, bukan di tambangnya, bukan di mining gitu ya, bukan. Ini basic materials ya. Datanya semua lengkap, tinggal bagaimana cara teman-teman mengolahnya, mencari datanya itu di mana, di tempat yang tepat yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena kalau kita nggak tahu cari datanya ya
Hamburan data di internet, kita nggak tahu memilih benar nggak, yang mana yang benar, mau diikutin apa. Gitu ya. Kita udah lihat loh. Jadi sejalan gitu loh, pada saat sektornya naik, ya saham-saham di sekitar sektor itu juga ikutan gitu. Apalagi dia punya leader ya, dia punya pemimpin pasar di sini ya, itu ikutan naik gitu. Gitu ya. Eh, nggak ada, kayaknya sepi ya, nggak ada pertanyaan, bagus lah. Ya, bagus lah. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu mungkin ya, tapi hari Rabu itu kan hari raya ya, hari raya apa itu? Hari raya semua orang beriman, peringatan arwah semua orang beriman tuh Rabu. Hari Kamis deh ya, Kamis lah bisa. Kamis, hari Kamis. Hari Kamis dah ya, kita ketemu lagi. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih buat semua teman-teman. Nanti yang mau tanya-tanya soal Beta Academy, boleh langsung kontak ke admin ya, ke Mbak admin kelas. Nanti sama Mbak admin dijelasin apa-apanya. Kayaknya hari ini terakhir untuk apa namanya, early bird ya, itu ada diskon spesial. Oke semua, terima kasih. Selamat sore, sampai ketemu di hari Kamis.